Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ya, alay banget. Oke, gimana kalian kabarnya di hari Senin? Semoga happy-happy, sehat-sehat ya. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah siapa yang masih cinta sama kamu. Siapa yang masih cinta sama kamu, siapa yang cinta sama kamu ya. Pokoknya kayak gitu. Kalau masih cinta ya berarti orangnya udah kamu kenal. Kalau cinta ya berarti orangnya ya bisa aja orang baru. Oke, ralat. Aku baru inget temanya adalah siapa yang diam-diam masih cinta sama kamu ya. Berarti kamu tuh nggak tahu mungkin ya kalau dia tuh ya cinta sama kamu. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa aja. Kalau nggak resonate ya jangan baper, jangan sedih ya. Ini aku mau pakai deck apa lupa, beda banget ya decknya ya. Ini masih kayak fresh gitu kelihatannya, yang ini kayak udah gimana gitu. Soalnya ini decknya tuh udah lumayan lama, dari sebelum pandemi deh aku beli, tuh sekitar around 2019 mungkin ya. Ini pernah aku bawa waktu aku zamannya bazar di PRJ ya. Jadi ini tuh udah banyak banget dipegang-pegang sama orang gitu. Siapa yang suka ke PRJ, Pekan Raya Jakarta? Waktu itu tuh aku sempat jaga bazar tarot di PRJ. Kan kurang lebih 1 bulanan lah ya. Aku pernah jaga di sana. Dan dari situ aku tahu, jadi nggak semua orang bisa shuffle kartu. Gak semua orang bisa kocok kartu, gak semua orang bisa shuffle kartu. Dari situ ketahuan baik, apalagi cewek-cewek. Makanya buat kalian yang suka ngejudge orang tentang shuffle kartu, gak boleh ngejudge, karena gak semua orang bisa nge-shuffle. Yaudah, itu aja ya. Kalau misalnya kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini, nanti dicek price listnya. Oke, kita mulai aja ya. Yang diam-diam masih cinta sama kamu. Ini mungkin isinya tentang karakter, personality, energi seseorang, terus dianya tuh kayak gimana ya. Pokoknya tentang kamu sama dia deh, gitu ya. Oke. Kayaknya dia ini pergerakannya nggak banyak ya ke kamu. Dia ini orangnya dingin, sifatnya ya dingin, atau tipe-tipe yang sok cool gitu, atau memang orangnya tuh kayak pendiam gitu, tipe-tipenya yang cool, diam, entah memang sok cool atau diam yang pemalu ya, atau yang introvert gitu. Nah tapi memang dia nggak ada usahanya nih ke kamu, jadi cuma kayak cinta-cinta, diam-diam cinta, tapi dia usaha buat ke kamunya tuh kayaknya menurut aku nggak ada, jadi lebih banyak diamnya. Kenapa diam? Mungkin dia masih dalam tahap pertimbangan nih ya. Ada beberapa hal lah yang masih dia timbang-timbang ya. Nah, kenapa masih timbang-timbang? Aku ngerasa dia tuh berpikir kamu sama dia ada suatu perbedaan. Entah sih perbedaannya, cuma aku lihat ada di antara kamu atau dia ini yang toksik ya. Jadi di sini perbedaan kayak langit dan bumi, hitam dan putih gitu. Yang satu mungkin jiwanya lebih positif, yang satu agak toksik ya. Cuma dia ini memang orangnya agak baperan, agak sensitif, baperan, atau orangnya ini agak gampang baper. Gampang baper itu, kalau aku bilang gampang baper, berarti dia ini tipe orang yang gampang jatuh cinta gitu. Misalnya dibecandain dikit baper. Dibecandain dikit bawa perasaan gitu kan, langsung baper. Atau di flirtingin dikit, digodain dikit, dia langsung baper ya. Tapi ada juga dia yang tipenya ini sensitif, terus baperan. Kalau baperan itu berarti dia itu misalnya gampang marah, gampang kesel, kayak gitu ya maksudnya. Dia tipe-tipe yang agak cengeng ya. Kalau dia feminin apalagi dia agak cengeng orangnya. Tapi dia ini mungkin agak ini juga dalam masa fase perkembangan ya, ngerti nggak maksudnya fase perkembangan? Mungkin beberapa dari mereka tuh yang masih dalam usia-usia produktif, kayak dia tuh tipe-tipe yang masih dalam tahap berkembang ya, seperti ya sekitar
hampir 30 tahun atau di atas 30 tahun gitu ya. Itu kan usia-usia produktif dan berkembang kan. Ya, sebagian mereka juga ada yang udah mapan. Tapi banyak dari kamu sama dia yang hubungannya entah toksik atau hubungannya ini kayak banyak hal negatif gitu di antara kalian. Hal negatif tuh apa sih? Misalnya kalian gampang ribut, suka konflik, suka debat, suka berantem. Ya, entah hal sepele atau hal-hal besar ya. Tapi di antara kalian tuh kayak on fire gitu. Hubungannya membara, panas aja gitu, bawaannya tuh kesel aja kadang, ribut aja terus, ada aja gitu yang diributin ya. Tapi memang hubungannya juga nggak terlalu baik, ada yang hubungannya nggak terlalu baik. Tapi kamu sama dia tuh sama-sama ada passion, sama-sama ada hasrat di dalam hubungan ini. Di antara kamu sama dia sama-sama ada hasrat, sama-sama ada passion. Dan banyak dari kamu sama dia kadang mungkin ada juga yang FWB, friends for benefit mungkin. Jadi hubungannya ya sama-sama saling azas manfaat aja. Kamu sama dia. FWB itu apa sih? Ya FWB kebanyakan kan kalau misalnya ketemu ya kalian having sex gitu kan. Tapi sama-sama nggak punya perasaan, sama-sama nggak punya cinta gitu. Ya ada juga yang kayak gitu ya. Nah dia ini tipe orangnya cuek sebenarnya. Cuek banget. Ada yang cuek dan gak peka, jadi dia gak tahu kalau ada orang yang jatuh cinta misalnya sama dia, kalau ada orang yang mau dekat, dia itu cuek. Tapi ada juga dari mereka yang saking cueknya, mereka bodo amat sama orang di sekitarnya ya. Iya, tipe-tipe yang cuek. Dan aku ngerasa, kalau dia feminin dia cantik sih. Kalau dia cewek ya, dia tuh cantik. Apa sih, kayak dia suka something sweet tuh gimana ya, kayak dia suka sama bunga, sesuatu yang manis-manis, atau misalnya ya gesturnya tuh manis orangnya ya, semoga ngerti maksud aku ya. Dan banyak dari mereka ini yang mungkin energi Libra, fire sign juga ada banyak. Dia ini tipe-tipe yang mau action, mau gerak, nggak sabaran. Banyak dari mereka yang nggak sabaran. Tapi ada juga di antara kamu sama dia yang udah kasih batasan atau memberikan batasan. Mungkin ada jarak juga di antara kalian ya. Ada yang di dalam hubungan third party. Bisa kamu atau dia masih suka memperhatikan hubungan seseorang dengan yang lainnya. Misalnya di antara kalian udah punya pasangan. Nah, salah satu dari kalian itu sering banget memperhatikan hubungan dia atau kamu sama pasangannya. Iya. Dan hubungan kalian juga gitu-gitu aja ya. Ini aku yakinnya ya, banyak banget dari kalian yang memang hubungannya kayak FWB atau deket-deket aja tapi statusnya nggak jelas, hubungannya nggak jelas. Ya, di antara kalian juga nggak jelas. Karena mungkin sama-sama udah ada yang punya pasangan juga, tapi sama-sama yang kayak hubungannya gitu-gitu aja. Ada yang putus nyambung ya, walaupun di third party gitu ya, putus nyambung dan hubungannya nggak ada perkembangannya tuh maksudnya gimana, ujungnya tuh nggak ada atau nggak pernah kalian membahas sesuatu hubungan yang ke arah serius gitu, kayak ini kita gimana sih ujungnya nih, kita gimana sih ke depannya, nggak ada kayak gitu ya. Misalnya buat kalian yang udah punya pasangan nih, dia tuh suka banget kepoin kamu walaupun udah punya pasangan. Banyak dari mereka yang memang pasangannya udah cuek sih ya, jadi nggak tahu tuh kalau misalnya ya pasangannya dia itu ya suka kepoin kamu, masih punya perasaan atau feeling ke seseorang yang lain ya. Aku ngomongnya kayak too excited deh, kayak cepet-cepet gitu, sakit leher aku ya. Udah lama nih nggak sakit leher kalau ngomong. Dan dia itu mungkin ngerasa kamu itu membawa arti gitu loh dalam hidupnya, membawa arti, membuat hidup dia itu lebih berwarna, lebih berkesan sejak ada kamu atau sejak dekat sama kamu. Dia juga menganggap kamu itu segalanya, kayak mungkin ya semua yang dia inginkan, tipe-tipenya dia tuh ada di kamu ya. Tipe cewek atau tipe cowok tuh ya ada di kamu, idealnya tuh seperti kamu ya.
Mungkin kalian pernah punya hubungan ya, hubungannya itu kayak berliku-liku ya, suka ada masalah, suka ada problem, tapi kamu sama dia itu saling bahu-membahu, ada teamwork di dalam hubungannya. Iya, cuma mungkin ngerasa di dalam hubungannya juga ada beban ya dalam menjalaninya. Ada dari mereka ini yang tipenya boros, mungkin boros, suka shopping atau banyak jajan ya, dan mereka ini mungkin punya jiwa hidup yang bebas, suka kebebasan. Maksudnya itu mungkin nggak suka diatur-atur, nggak suka dikekang, ya sesukanya dia aja gitu. Dia lebih suka, lebih happy kalau dia tuh punya kebebasan ya dalam menjalani hidupnya, dia suka-sukanya dia aja. Dan mungkin kamu sama dia juga pernah punya hubungan, ada halangannya di dalam hubungannya ya, hubungannya ada halangannya mungkin. Terus banyak dari mereka ini mungkin juga udah memberikan batasan ke kamu, atau memberikan batasan, atau ada jarak gitu ya, atau ada batasan di antara kalian. Banyak dari mereka yang juga introvert kayak dia tuh circle-nya tuh ya gitu-gitu aja, atau circle-nya dia tuh orang-orang yang terdekat dia tuh sedikit ya, nggak banyak dia bisa deket sama orang lain. Ada yang energinya tuh sebel sama kamu, sebel atau menyimpan amarah atau kesel sama kamu. Atau ada yang marah atau sebel sama kamu cuma disimpan aja gitu perasaan marahnya, nggak diungkapkan. Masih ada yang suka kepikiran kamu, karena dia tipenya itu sebenarnya suka yang apa-apa tuh dipikirin. Iya, makanya ya suka mikirin kamu juga. Ada yang kamu sama dia mungkin sahabatan atau berteman, atau mungkin kalian pernah punya hubungan, tapi awalnya itu dari berteman atau bersahabat. Kalau kamu pernah punya hubungan sama dia, hubungan kalian tuh kayak ups and downs, nggak flat, tapi benar-benar ya banyak lah rintangannya ya, banyak halangannya, ups and downs. Kadang happy di atas, kadang ya di bawah gitu, down, sedih, galau. Siapa yang diam-diam masih cinta sama kamu ya, mungkin dia seseorang dari masa lalunya kamu yang pernah meninggalkan kamu, terus kamu sedih banget, baper banget dia ninggalin kamu. Kebanyakan yang ninggalin itu maskulin sih ya, yang cowok. Dia pernah ada di momen ragu-ragu hubungannya sama kamu, ragu-ragu sama kamunya juga. Dia pernah kayak yang kepoin kamu, terus dia pernah yang kayak pengen kenal sama kamu, lebih dekat sama kamu, lebih mengenal kamu lagi. Sosok dia itu sosok yang misterius, sosok yang agak tertutup ya. Kamu sama dia ada perbedaan sih, perbedaannya sebenarnya cukup jelas sih ya. Mungkin kamu juga tahu perbedaannya, misalnya perbedaan keyakinan, culture, agama, usia, atau LDR mungkin ya, beda lokasi gitu, daerah bisa juga, beda status sosial mungkin juga ya, beda status mungkin bisa juga, misalnya kamu udah menikah atau dia belum menikah, bisa juga sih. Walaupun ada yang di dalam hubungan third party, dia tuh masih yang kayak suka care, perhatian, baik, atau memberikan dukungan, support, atau memberikan materi atau sesuatu ya. Dia sih terbuka sama kamu ya, atau kalian mungkin sama-sama saling terbuka. Kamu sama dia mungkin ada yang jiwa-jiwa mirip ya, atau twin flame mungkin juga. Buat kalian yang mungkin baru subscribe atau apa, nggak tahu itu twin flame, nggak tahu itu soulmate, nanti di googling aja ya. Mungkin kamu sama dia twin flame, mirip, ada kemiripan, ada kesamaan mungkin di dalam personality, karakter, disadari atau enggak ya. Pokoknya ada kemiripan di antara kalian. Twin flame, kemiripan, banyak persamaan, tapi mungkin nggak bisa bersama, nggak bisa bersatu ya.
Dia tipe-tipe yang cukup sibuk, banyak kerjaannya. Dia itu kalau melakukan sesuatu tuh totalitas ya, penuh totalitas, sepenuh hati maksudnya, totalitas, sepenuh hati, serius ya. Banyak dari mereka ini yang kayak jiwa-jiwanya positif ya, positif, suka menolong, tapi juga orangnya tuh dingin. Banyak dari mereka tuh yang kayak mungkin water sign. Ini tuh energinya strong banget, seseorang yang ada di dalam hubungan cinta segitiga ya, third party relationship. Kamu sama dia tuh sering banget ada perbedaan ini ya, secara pandang gitu. Ya mungkin ada yang childish, ada yang dewasa, atau ada yang masih kekanak-kanakan. Itu kan beda cara pandang kan. Kamu memandang sesuatu kayak gini, dia tuh kayak gini. Nah dari situ kalian sering ribut tuh, sering konflik. Itu yang membuat hubungan kalian tuh jadi nggak baik kadang. Dia masih suka memantau kamu nih dari kejauhan. Tuh ada banyak tuh kartunya yang bilang dia masih suka memantau kamu, masih suka kepo atau stalking kamu, diam-diam. Ada yang dari kalian tahu kalau dia suka kepo, ada juga yang mungkin pakai second account atau fake account. Ya misalnya ya di sosial media ya. Jadi kamu nggak tahu kalau dia tuh kepo sama kamu. Kamu sama dia sih dipastikan udah menjauh ya. Ada yang tiba-tiba menjauh, ada yang karena suatu masalah atau keadaan terus tiba-tiba aja gitu menjauh ya. Kalian itu perhatian banget. Pernah ada di momen yang kayak salah satu dari kalian tuh susah atau ada masalah, terus kayak kalian saling menguatkan, saling bantu. Ada yang jiwa-jiwanya tuh lemah ya, kayak gampang sakit-sakitan. Ya sakit apa aja lah, bisa sakit yang serius, bisa sakit yang biasa-biasa gitu, kayak demam atau pusing ya, atau kecapean kayak gitu. Orangnya gampang berubah-ubah, ada yang labil, makanya tadi aku bilang ada yang childish kan. Dia orangnya agak emosional, gampang banget emosi juga. Mungkin salah satu dari kalian tuh pernah yang ada saling ketergantungan atau bergantung, salah satu di antara kalian. Ada yang orangnya tuh family man atau family woman ya, kayak dia tuh family tuh come first, buat dia tuh keluarga tuh nomor satu. Mungkin dia dekat hubungannya sama keluarganya atau sama orang tuanya. Kamu sama dia pernah yang sedekat itu, atau saat ini mungkin ada juga yang dekat banget ya. Dia ini ada yang udah mapan mungkin banyak banyak uangnya mungkin. Ngomongin uang orang ya si Dinda. Ya pokoknya mapan lah ya, banyak aset atau banyak tabungannya atau banyak saving, atau ya kamu bisa lihat lah kalau dia itu mapan. Ada yang memang kalian baru deket, baru kenal terus langsung deket, baru deket terus pernah punya hubungan ya, langsung pacaran atau langsung in relationship. Dia itu kayak charming ya, berkarisma. Jadi orang tuh banyak yang suka sama dia, banyak yang mau deket sama dia. Entah memang dia ganteng atau cantik, entah pembawaannya tuh kayak gampang disukain sama orang gitu ya. Easy going, ramah, nice atau friendly. Dia sering kayak ramah, sering senyum gitu ya. Ramahnya ada yang kayak gitu. Kalau dia cowok apalagi ya, dia tuh charming, kayak berkarisma. Ya. Ada juga nih kayak ini ya, intuitif orangnya. Intuisinya tuh cukup bagus, intuisinya cukup tajam. Dia punya intuisi. Dia tuh diam-diam tuh suka, orangnya tuh observasi. Diam-diam perhatiin sesuatu gitu. Diam-diam meneliti sesuatu. Orangnya kayak gitu. Dia suka yang diam-diam meneliti sesuatu gitu, atau memperhatikan sesuatu, memantau. Ada yang orangnya baik, suka berbagi, apalagi kalau dia mapan, dia suka berbagi, suka bantu orang-orang yang memang membutuhkan, yang kurang mampu mungkin juga. Dia tipenya tuh gini ya, kalau kamu baik sama dia, dia baik, tapi kalau kamu cuek sama dia, dia cuek ya. Orangnya mungkin cukup religius atau agamanya cukup bagus gitu, hubungan dia sama Tuhannya. Ada yang memang orangnya itu senang berdoa, suka berharap ya, suka ibadah mungkin juga ada.
Dia tuh kalau lagi ada masalah tuh apa ya, bisa yang kayak kepikiran banget, bisa yang sampai kayak harus menenangkan diri juga. Tapi mungkin juga dia tipe-tipe yang memang orangnya agak introvert, suka menyendiri, suka menenangkan diri, suka sendirian. Ada yang misalnya suka meditasi juga. Anak spiritual juga ada yang anak spiritual. Soalnya aku ngelihat dia tipe-tipe yang kayak suka ibadah. Terus suka berdoa. Hubungan sama Tuhannya tuh bagus ya. Ya mungkin anak spiritual. Agak misterius, agak tertutup orangnya. Orangnya sebenarnya agak-agak posesif ya. Kalau kamu pernah deket sama dia atau pernah punya hubungan sama dia, kamu tahu deh kalau dia tuh posesif, kayak pengen tahu kamu kemana, ngapain aja, atau orangnya tuh agak-agak clingy gitu mungkin ya. Pengen deket sama kamu terus, nggak bisa jauh. Orangnya tuh ada yang kepo, ada yang toksik sih sebenarnya dari mereka nih ya. Dia ini orangnya suka galauin kamu. Entah dia memang orangnya gampang galau atau memang suka galauin kamu. Suka yang termenung, mikirin kamu, terus kayak dibawa baper banget, dibawa dalam banget kalau udah baper, kalau udah sedih gitu ya. Ada yang orangnya ini masih berharap sama kamu, kan diam-diam masih cinta. Nah, ada yang masih berharap ya. Masih berharap, mengharapkan kamu, menginginkan kamu, mendambakan kamu. Kamu sama dia sih deket banget ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu sama dia saat ini masih ada perasaan ya, atau masih dekat, atau masih ada perasaan lah. Ini perasaannya tuh masih yang berbunga-bunga, perasaannya masih ada. Iya, banyak dari mereka tuh sebenarnya yang suka datang tiba-tiba, muncul tiba-tiba mungkin ke hidup kamu ya, terus kamu bingung atau kamu kayak terkejut gitu, dia kenapa nih muncul tiba-tiba, datang tiba-tiba. Mungkin energinya dia memang kayak gitu, suka datang tadi antar, muncul tiba-tiba, terus menghilang tiba-tiba ya, mirip-mirip kayak jelangkung mungkin gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Dan kamu sama dia suka debat, suka kamu kalah, kalian itu ada sifat-sifat egois. Kalau lagi debat nggak mau kalah, mau menang sendiri, ya mungkin ya masih jiwa-jiwa kayak kekanak-kanakan juga ada sih. Dia ini orangnya mau bekerja keras. Dia kalau ngelakuin apa-apa tuh kayak mau lah gitu, susah-susah kerja keras. Ya. Dan aku lihat juga ada yang orangnya mungkin temperamen. Dan banyak dari mereka yang suka emosi. Tapi kamu tuh bisa meredakan emosinya. Kalau dia lagi marah, kamu bisa bikin dia tenang, bikin dia kalem gitu ya, nggak emosi lagi, bikin dia jadi sabar. Kamu tuh bisa kayak gitu. Memang dia tuh jiwa-jiwanya emosional, suka gampang tersulut emosi ya, sama siapapun, bukan sama kamu aja sebenarnya. Dia orang yang mau berjuang, mau mau susah-susah, mau berjuang, mau effort. Ya mungkin kamu tuh ngerasa kalau deket sama dia tuh kayak ngerasa punya saingan, ngerti nggak? Ya mungkin dia deket sama siapa, mungkin dia udah punya pasangan, atau mungkin dia udah dealing sama seseorang. Jadi kamu tuh ngerasa kayak punya saingan kalau kamu dapetin dia, kalau kamu kejar-kejar dia ya. Kalau kalian ada di dalam hubungan cinta segitiga, banyak yang udah punya pasangan itu yang maskulin ya. Banyak maskulin yang udah punya pasangan, tapi tetap juga deket sama seseorang. Dia itu ngerasa bingung tentang hubungannya sama kamu. Atau dia ini pernah mengalami kehilangan seseorang, entah keluarganya atau siapa gitu, yang udah pernah meninggal ya. Mungkin dia pernah kehilangan seseorang yang dekat sama dia, atau keluarganya, atau siapa yang pernah meninggal dunia, maksudku kayak gitu. Dia ini dekat banget mungkin sama keluarganya, atau dia tipe-tipe yang manja sama keluarganya, dekat sama orang tuanya, atau dia dipengaruhi hidupnya atau dikendalikan sama keluarganya. Atau dia punya hewan peliharaan juga mungkin ya. Dia ini orangnya banyak dari mereka yang cerdas, cukup cerdas, intelektual, karena orangnya itu suka belajar, suka membaca juga ya.
Pokoknya diam-diam banyak yang cerdas di diri mereka nih. Mereka itu cukup ekspresif. Ekspresifnya itu ada juga yang karena sensitif, ada juga yang gampang baper, gampang sedih, gampang kayak cengeng gitu ya. Apa ya orangnya nih, kalau lagi sedih tuh sedih banget, bener-bener kayak meratapi kesedihannya ya. Kalau udah sedih tuh pengennya tuh kayak sendirian, galau ya, menyendiri juga. Kamu sama dia mungkin ada twin flame yang tadi aku bilang tuh. Kayak kalian walaupun jauh tuh energinya ketarik-tarik terus, susah lepas, terikat terus satu sama lain, energinya, disadari atau nggak disadari ya. Tuh, walaupun twin flame sebenarnya kalian juga ada perbedaan, tapi juga ya entah kenapa terikat terus. Kayak ada ini ya, kayak ada mungkin spirit guides atau malaikat pelindung kalian atau penjaga kalian gitu ya. Ada spirit guides kalian tuh yang kayak menjaga kamu sama dia, entah leluhur kamu sama dia gitu. Makanya ada keterikatan di sini di antara kamu sama dia. Entah mungkin karma dari past life atau karma dari leluhur, bisa juga. Makanya kayak kalian ditakdirkan gitu. Ada suatu karma mungkin yang harus dibayar sama kamu sama dia. Iya. Kamu sama dia udah menjauh, yang udah berpaling tuh kebanyakan yang maskulin ya. Tapi yang lebih ketarik ini si feminin. Energinya tuh si feminin ketarik mulu mungkin sama yang si maskulin ya. Kayak susah lepas gitu, aku ngerasanya. Tapi sebenarnya kamu sama dia tuh kayak punya tujuan yang sama, visi misi yang sama sebenarnya. Tapi mungkin yang nggak ditakdirkan bersama, atau ada keadaan di mana kamu sama dia mungkin nggak bersama ya. Banyak dari kalian yang ada penghalang hubungannya, tapi penghalangnya itu banyak yang kayak seseorang, entah memang udah dealing sama orang lain, entah ada keluarga atau siapa yang mengendalikan gitu ya. Jadi penghalangnya itu kebanyakan orang ya, seseorang, entah keluarga, orang tua, atau memang udah ada yang dealing sama orang lain, atau memang udah ada yang menikah atau punya pasangan. Banyak dari mereka ini yang orangnya cukup keras ya, entah tegas atau keras pendiriannya, dan tujuannya itu kenapa dia tegas dan keras karena dia pengen ada yang memberikan batasan atau menutup dirinya dari kamu, atau memang kayak ya udah deh kita selesai aja deh atau close book aja deh supaya dia nggak tersakiti lagi mungkin, atau supaya kalian nggak sama-sama saling menyakiti lagi. Ada yang orangnya cukup dewasa di sini ya. Cukup dewasa, terus memang ada yang orangnya agak-agak penyabar ya. Orangnya ini kayak penuh keberuntungan sebenarnya. Apapun yang dia lakuin tuh kayak beruntung, jiwa-jiwanya itu kayak lucky gitu ya. Beruntung terus, apa yang dia lakuin tuh kayak sukses, berhasil. Banyak dari mereka yang toksik ya, tapi ada juga yang masih kayak nungguin kamu sih. Nungguinnya entah nungguin kamu, tapi aku ngerasa banyak dari kalian yang punya unfinished business dan dia ngerasa masih ada sesuatu yang diselesaikan dan makanya masih suka nungguin kamu. Banyak dari mereka itu yang cantik, yang ganteng ya, sensual gitu orangnya. Ya, iya gak sih? Aku ngerasa gitu. Cantiknya tuh kayak beda, unik gitu orangnya. Hubungan kamu sama dia sih banyak yang udah kacau sih, kayak udah rusak, kayak udah gak baik hubungannya. Tapi kalian, aku ngerasa di lubuk hati kalian yang paling dalam tuh kayak masih sama-sama berharap. Entahlah apa yang diharapkan ya. Terus aku lihat di sini juga, ini kenapa energinya tuh kayak strong banget, third party relationship. Entah siapa yang udah dekat sama seseorang, entah siapa yang mungkin udah dealing sama orang lain, entah siapa yang udah berkeluarga atau sudah menikah. Pokoknya ada third party di sini. Cinta bersegi-segi, cinta segitiga. Tuh kan ada lagi kartunya kalau dia tuh masih suka berharap. Mungkin dia itu seseorang yang suka menolong, dermawan, suka ngebantu kamu, atau mungkin kamu suka ngebantu dia. Terus orangnya itu mungkin punya spirit guides atau dijaga sama malaikat pelindung, ada juga. Banyak dari mereka yang mungkin kalau udah nggak komunikasi sama kamu, mereka kayak ada niat buat kasih kabar atau ada niat buat memperbaiki silaturahmi atau berkomunikasi. Banyak dari mereka itu yang kalau kita lihat secara visual ya, dia itu fashionable. Kalau kita lihat penampilannya tuh keren, gaya fashionnya keren mungkin. Ya pokoknya fashionable lah ya.
Penampilan tuh buat mereka tuh penting atau nomor satu ya. Terus kalau dia cewek feminin tuh dia cantik, ada yang suka pakai baju terbuka juga kadang. Mungkin tubuhnya, fisiknya itu kurus. Ada juga kalau misalnya dia maskulin mungkin fisiknya lebih berisi gitu, nggak kurus-kurus banget ya. Apa ya? Ada yang LDR deh kayaknya kamu sama dia juga. Ada yang LDR, terus banyak dari kalian ini yang maskulin itu kayak udah punya seseorang tapi cinta juga sama yang lainnya gitu. Nah banyak juga dari kalian yang maskulin itu yang meninggalkan yang feminin, terus femininnya sedih ditinggalin kayak gitu, jadi terlibat dalam hubungan cinta segitiga juga. Ada yang pas udah punya pasangan terus dekat sama yang lain, ada pas udah dekat sama yang lain terus memutuskan hubungannya terus langsung deket sama seseorang kayak gitu. Iya, sama-sama saling cinta tapi ada penghalangnya, jatuhnya ada penghalang di sini. Penghalangnya itu seseorang ya. Ini banyak juga yang hubungannya karmik sih ya, kayak kalian tuh deket, dipertemukan sekarang mungkin karena pernah bertemu di past life, di kehidupan sebelumnya, atau ditakdirkan ketemu lagi di sini karena masih ada unfinished business yang harus diselesaikan, tapi ternyata malah nggak selesai dan malah jadinya pisah atau berjauhan lagi ya. Di sini kayak ada ini, kayak ada takdir yang mempersatukan kalian, takdir yang memisahkan juga. Maksudnya kalian dipertemukan di dunia ini nih karena takdir gitu. Ada keterikatan dan pertemuan di kehidupan saat ini tuh karena takdir juga, takdir dari hubungan past life juga. Kamu sama dia tuh ada penghalangnya yang cukup besar. Kamu sama dia hubungannya ada penghalangnya yang cukup besar, entah keluarga atau apa gitu. Nah itu sulit buat dilalui ya penghalangnya. Dia itu mungkin sejak punya masalah sama kamu lebih religius atau lebih banyak berdiam diri, entah lebih dekat ke Tuhannya ya, atau jadi lebih banyak menyendiri, banyak merenung, banyak berpikir, introspeksi juga. Dia jadi ini apa sih, kayak membatasi diri dari siapapun dari sekelilingnya, mau yang dekat sama dia, mau teman-temannya juga ya, jadi lebih membatasi diri aja gitu. Ada yang setelah kamu sama dia selesai atau udahan nih hubungannya, pisah, terus dia langsung dekat sama seseorang. Banyak dari mereka ini kan yang lagi bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi seseorang yang baru, karena sadar mereka itu toksik. Banyak dari mereka yang toksik ya. Tapi ada juga yang setelah pisah dari kamu, setelah putus dari kamu, mereka langsung punya hubungan yang baru sama seseorang, langsung dekat sama seseorang. Kamu pasti ngerasa kayak gitu ya, atau dia dealing sama orang lain. Dia ini banyak yang udah jauh sama kamu tapi masih tetap stalking kamu, masih suka memantau kamu ya. Ada ingin kayak mendekati kamu atau menghampiri kamu, tapi dia kayak masih ragu-ragu ya. Tapi banyak dari mereka juga yang kayak diam-diam kayak kagum sama kamu, suka sama kamu ya. Diam-diam cinta, diam-diam suka ya. Aku diam-diam suka kamu. Kayak lagunya Cherry Bell ya. Oke, itu aja ya. Ini zodiaknya ya. Salah satu dari zodiak kalian, salah satu huruf dari di antara nama kalian. Ada zodiak Scorpio, Aquarius, Virgo, Pisces, Cancer, Libra, Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini. Inisial hurufnya ada huruf B, I, E, A, J, F, G, Q, V, H, P, W, D, S. Oke, ini aja ya gengs. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!